Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala wa sallim wa alihi barik sayyidina alaihi Muhammad. wa ala alihi. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rafiq Al-Amri SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat, wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Ya, syukur Ustadz sudah hadir di Sri Kandi. Barakallahu fikum. Beliau merupakan dai Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang mukmin itu bersaudara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki, atau membelakangi orang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rafiq Al-Amri SHMH untuk memberikan tausiah kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Syukran. Saya lepas saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali kita ucapkan segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Juga terima kasih kami ucapkan kepada TVRI Sulteng yang alhamdulillah memediasi kami dalam menyampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya. Semoga TVRI Sulteng selalu sukses dan jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semakin berkembang sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Alhamdulillah kami dipercayakan untuk menyampaikan salah satu judul yang begitu indah dan luar biasa, dan judul ini ada dalam Al-Quran. Tadi Ustadz sudah membacakan surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal ini artinya sungguh-sungguh. Yang bilang ini Allah. Sebenarnya bisa al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Tapi ini Allah tambah innamal, betul-betul. Ini Allah yang tekankan, betul-betul mukmin itu bersaudara. Nah, mukmin ini salah satu sifat Allah ada dalam Asmaul Husna. Al-mu'min salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Al-mu'min ini artinya yang mengeruniakan keamanan. Berarti orang mukmin ini harus aman dirinya. Aman dirinya dan orang lain juga aman dari dirinya. Sebelum kita masuk saudara ya. Iya. Innamal mu'min. Jadi ada firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr, Al-Quddusus salamul mu'min. Al-Quddus salamul, salah satu as-salam,
al-mu'min, sifat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan. Jadi orang beriman memberikan kenyamanan. Jangan sampai mengganggu dirinya, keluarganya, tetangga atau orang lain. Subhanallah. Kemudian, jadi ini orang mukmin harus jaga betul sifatnya. Karena sifat Allah disematkan dengan sifat orang beriman ini. Kemudian Allah sebut ikhwah. Ikhwah ini 7 kali dalam Al-Quran. Ikhwah ini kalau bahasa Arab saudara sekandung. Sekandung Ustaz ya. Subhanallah. Subhanallah. Yang persaudarakan ini Allah. Allah yang sebut kita ini saudara sekandung. Ikhwah artinya saudara sekandung. Jadi subhanallah, ternyata dalam agama ini Allah yang saudarakan kita. Jadi kalau ada kles-kles sedikit, masalah-masalah sedikit, coba kembalikan dulu kepada hukum Allah. Kalau ini tidak terlalu penting, dimaafkan saja. Jangan terlalu diperpanjang, diperbesar. Karena Allah yang saudarakan kita. Karena ayat itu selanjutnya, fa'aslihu, perbaikilah. Saleh, fa'aslihu, perbaikilah. Baina akhawaikum, di antara 2 orang mukmin yang bersengketa. Subhanallah. Jadi Allah tidak ingin lihat orang mukmin bersengketa. Sehingga hadis yang tadi Ustadz bacakan tadi, jangan saling dengki. Dengki, ya. Ini perkara hati. Jangan hasut, perkara hati. Jangan saling membelakangi. Jangan saling mencemooh. Itu maksud semua. Artinya kita orang jangan di sini maksudnya larangan. Haram hukumnya. Kan adalah dia hanya makruh. Jangan minum berdiri. Artinya kalau minum berdiri cuma makruh, tidak haram. Tapi kalau yang Rasulullah bilang tadi, haram. Jadi perkara-perkara sepele ini kalau kita langgar, ternyata masuk dalam catatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga mungkin kita pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk ceramah, kemudian Rasulullah bilang akan datang penghuni surga. Datang seseorang menenteng sandalnya dengan bekas wudu masih basah. Mereka takjub sama orang ini. Ini orang tidak terkenal. Tapi Nabi akui dia penduduk surga. Terkenal ya? Iya, penduduk surga ya. Tidak terkenal. Bukan sahabat yang hebat-hebat. Dia duduk, bergabung, dengar ta'lim, dengar ceramah Rasulullah. Besok lagi Nabi bilang akan datang sama kalian nanti di tengah-tengah kalian penduduk surga. Rupanya subhanallah orang itu lagi datang. Dia lagi. Bukan orang terkenal. Sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya ada sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau tidak salah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesudah acara majelis bebas, dia berinisiatif kepingin tidur di rumahnya orang tadi. Saking tidak terkenalnya ini sahabat, tidak ditahu siapa namanya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelebihan lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dia bilang, saya ini pengen nginap di rumah Anda. Tapi saya punya rumah ala kadarnya ini biasa-biasa. Oh tidak apa-apa. Begitu dia tidur, malam dia bangun. Apakah dia tahajud 1 malam suntuk? Ternyata dia lihat nanti dekat-dekat subuh juga baru dia bangun. Jadi tidak ada tahajud Ustaz Tidak ada ya. tahajud, Iya. diceritakan. Jadi dia ini penasaran, apa kelebihannya? Malam kedua dia bertahan. Lihat juga, biasa-biasa juga malahan. Malam ketiga demikian. Karena aturan untuk bertamu 3 hari, 3 malam, nah ini perlu diketahui kan. Jadi subhanallah, dia bilang saya ucapkan terima kasih, saya mohon pamit. Saya ingin di sini sebenarnya ingin cari tahu karena Rasulullah mengatakan engkau ini penduduk surga dan kamu tidak dengar, kami yang dengar ini. Kami cari tahu apa amalanmu. Maaf saya lihat biasa-biasa aja. Loh iya, seperti kau lihat biasa-biasa saja. Baik, saya mohon terima kasih, saya mohon pamit, saya balik. Sebelum dia balik dong, sini dulu. Mungkin setiap saya mau tidur, saya ikhlaskan semua kesalahan saudara-saudaraku. Masya Allah. Saya tidak ganjalkan dalam hati. Masya Allah. Subhanallah. Apa kata sahabat Nabi Muhammad SAW? Ini yang membuat engkau termasuk penghuni surga. Berarti kebersihan hati. Bukan amalan yang banyak, tapi kebersihan hati awalnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Sesungguhnya Allah melihat
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah sesungguhnya tidak melihat kalian punya rupa jiwa. Ternyata yang Allah lihat pertama qulubikum, hati kalian. Kemudian a'malikum, dan berbuat lain baru perbuatan kalian. Itulah kira-kira yang menjadikan kita bersaudara, yang persaudarakan Allah. Allah juga sebut itu setara dengan saudara kandung. Kekurangannya cuma satu, tidak dapat warisan saja. Iya. Tapi dalam bahasa dia termasuk saudara kandung. Subhanallah. Artinya saudara kandung jelek-jeleknya jangan lama kalau berselisih, dan Nabi Muhammad jelaskan seperti antum jelaskan tadi, jangan lewat dari 3 hari. Kalau bersengketa dibatasi, jangan lewat dari 3 hari 3 malam. Dan dalam hadis yang lain, yang paling mulia di antara kalian adalah yang memaafkan saudaranya. Subhanallah. Andai dia tidak minta maaf, seperti orang tadi, orang tidak minta maaf, tapi dia halalkan setiap malamnya. Ini amalan-amalan yang wali-wali kerjakan sehingga mereka derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bisa kita sampaikan dulu isi materi tentang orang-orang beriman itu bersaudara. Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya tadi Ustadz menyampaikan bahwa kita harus menjaga kesucian hati kita dalam menjaga persaudaraan kita sesama muslim dan muslimat, dan tentunya saling memaafkan. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa ada kisah sahabat yang senantiasa pekerjaannya hanya memaafkan ketika itu kepada orang-orang, dan insya Allah inilah yang membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Mukmin itu Bersaudara, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rafiq Al-Amri SHMH yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik Ustadz, sebelum kita ke penelpon Ustadz, mungkin saya bertanya sedikit Ustadz tentang kemudian Ustadz, saya bertanya bagaimana cara menyatukan ukhuwah Islamiyah ini dalam perbedaan organisasi. Kita mengetahui ada organisasi Nahdlatul Ulama, ada organisasi Muhammadiyah, kalau di Kota Palu sendiri ada organisasi Al Khairat, ada DDI, ada Syarikat Islam. Seperti apa Ustadz untuk menyatukan ukhuwah Islamiyah ini Ustadz? Baik, alhamdulillah. Sebenarnya kembali ke persoalan, kita pelajari dulu. Kalau hal-hal itu yang bisa kita terima perbedaan, tentunya kita harus belajar. Contoh, harus kembali ke sejarah kan. Zaman Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik, pulang dari peperangan, kemudian Nabi pesan sama sahabatnya yang duluan jalan, duluan berangkat, jangan sholat asar kalau tidak di kampung Bani Quraizah. Akhirnya mereka jalan, Rasulullah belakangan. Rupanya sudah hampir lewat waktu asar. Mereka belum sampai di kampung Bani Quraizah. Mereka bilang, kita ini sudah mau habis waktu asar. Salat harus tepat waktu juga. Tunggu, mereka bilang, tapi Rasulullah bilang jangan salat kalau tidak tepat Bani Quraizah. Bani Quraizah, iya. Ini kan sudah jadi dua pendapat. Ini wajib salat, wajib juga perintah Nabi. Dua-dua wajib ini bukan masalah sunnah. Iya. Jadi subhanallah, ada yang sholat asar sebelum di Bani Quraizah, ada nanti di Bani Quraizah, rupanya mereka masuk maghrib. Jadi mereka qadha sholat itu. Rasulullah datang, mereka, ya Rasulullah, kami tadi terjadi 2 golongan pendapat. Apa Nabi Muhammad bilang? Dua-dua kalian benar. Subhanallah. Ini masalah wajib, bukan masalah sunnah. Tapi Nabi Muhammad tidak menyalahkan di antara keduanya. Walaupun ada perbedaan Ustadz ya. Perbedaan yang wajib ini. Yang wajib, iya. Wajib salat. Wajib salat, iya. Wajib perintah Nabi. Wajib perintah Nabi. Subhanallah. Subhanallah. Nabi bilang kalian dua-dua benar. Nah ini artinya pendapat buat para da'i, para ulama kita ini tidak boleh cepat menyalahkan sesuatu. Tidak boleh cepat menyalahkan. Kecuali sudah ada dalil yang jelas dari Al-Quran. Itu pun sudah ada dalil. Wajib salat. Wajib perintah Nabi. Tapi situasi dan kondisi bisa dimaafkan dan diganti salat itu keadaannya. Kemudian di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah jadi imam salat. Nabi Muhammad bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Biasanya kita Rabbana lakal hamdu. Rupanya ada sahabat di belakang, dia tambah hamdan katsiran, thayyiban
mubarakan fih, hamdan, pujian kasiran yang banyak, mubarakan fih, yang berkah di dalamnya pujian itu. Rupanya Nabi tidak pernah ajarkan itu kalimat. Sesudah Nabi salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi tanya, siapa tadi yang bilang hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih? Sahabat ini takut. Dalam hatinya, mungkin saya tambah sesuatu yang menjadi bid'ah lagi ya Ustaz ya. Jadi, Nabi tidak ajarkan ini. Dia bilang, siapa? Saya Rasulullah. Apa kata Nabi? Saya lihat ini 30 malaikat berlomba-lomba Masya Allah, mencatat ucapan tadi. Subhanallah. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak bilang, kamu bid'ah ya. Saya tidak ajar kamu tambah-tambah. Subhanallah. Ya, subhanallah ya. Nah, teman-teman yang ya saudara-saudara yang cepat bilang bid'ah, hati-hati loh. Nabi sendiri sumber hukum Islam kedua sesudah Al-Quran kan Nabi. Tidak ucapkan segampang itu kalimat bid'ah. Jadi jangan kita sembarang mengucapkan itu. Nah, kalau itu kita miliki, luas pemikiran. Subhanallah, saya pernah lihat di YouTube Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, Iya. berkunjung ke Jakarta. Imam di Masjid Istiqlal. Kita lihatin bagaimana disuruh imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca keras, jar. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka di Makkah, Madinah sir. Iya. Ternyata dia menghargai mazhab yang ada di Indonesia. Padahal mereka sir di sana. Begitu rakaat kedua, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia mencontohkan dua-dua bisa digunakan. Subhanallah. Ya. Dia tidak menyebutkan kalian ini salah, kalian ini keliru, apalagi kalian ini bid'ah ya Ustaz ya. Iya. Itu maksud saya. Kalau ini semua dipelajari oleh tokoh-tokoh atau dai-dai, ini kebanyakan ini bukan yang tua-tua saya lihat, kebanyakan yang muda-muda. Mereka anggap ini ilmu yang mereka, memangnya ulama dulu bagaimana sampai mereka cepat menvonis sesuatu. Kalau ini mereka kuasa, insya Allah ucapan-ucapan pemecah itu tidak perlu keluar. Ini yang saya selalu himbau kepada teman-teman, ajak mereka dialog dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Iya. Bukan dengan kekerasan juga Ustaz ya. Kekerasan, apalagi ini kan kekerasan lahir dari nafsu. Nafsu, iya. Kalau kita bisa arahkan ini nafsu, niat kita dialog, jangan debat. Niat kita apa? Ulillahi ta'ala. Mau cari mana duduk kebenaran ini masalah. Mana masalah yang bisa dianggap ini al-uruf, adat istiadat. Saya tambah lagi boleh? Boleh. Ustaz. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada kebiasaan menyembelih kambing kalau anak lahir. Kebiasaan bangsa Arab ini, darahnya, kalau bahasa kita orang di Sulteng ini, dicera, dilumuri itu darah hewan di kepala bayi. Nabi bilang ganti, parfum. Jangan lagi darah hewan, parfum. Kemudian dagingnya dibagi-bagi. Biasa mereka taruh di berhala-berhala. Tiada gunanya, busuk percuma. Busuk, iya. Subhan. Jadi tradisi kalau dia tidak bertentangan dengan agama, boleh dilakukan. Contohnya ini Nabi. Sebelum Nabi Muhammad, masalah akikah. Nah, Nabi bilang bagus niat untuk memberi makan orang. Jangan kasih di patung. Jangan darah, ganti parfum. Nabi luruskan itu. Tidak Nabi bilang, tinggalkan ini. Ini sebelum Islam tidak ada. Tidak. Nabi lihat, ini tidak merusak agama. Begitulah maksud saya, teman-teman yang dai-dai lihat. Ini adalah al-uruf, adat istiadat, tidak merusak agama. Sehingga yang dibilang oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang baru, yang sesat. Sesuatu yang baru dan sesat. Kan berderetan itu hadis. Sesuatu yang baru dan menyesatkan. Berarti kalau tidak menyesatkan, tidak ada larangan, berarti dia mubah. Mubah, iya. Islam kan wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Masuk di mubah dia. Mau bikin, silakan. Saya tidak bikin, tidak apa-apa. Kan enak masalah ini. Kami ini alhamdulillah 8 tahun di Jakarta. Belajar sama satu ustadz yang mereka itu tahiyat menggerak-gerakan tangan. Tapi anak ikut belajar. Anak ambil yang lurus dia punya penyampaian. Yang saya tidak cocok dengan saya punya mazhab, tidak. Saya tidak hina dia. Tapi saya ambil. Kalau begitu keadaan, aman kita.
Ini yang Jadi maksud ada saya. sifat menghargai Ustaz Iya. ya. Dan tahu, kalau tidak tahu buka dalil. Oh, rupanya ada. Ini dalilnya. Ternyata ini hal ulama dulu tidak ribut masalah ini. Kenapa kita ini bukan ulama top mau ribut? Iya. Itu maksud saya. Iya. Jadi itu kalau kunci uhwa, pertama jangan langsung membenarkan pendapat sendiri, cari dalil yang lain banyak, kemudian baru oh rupanya ini hal mubah, bukan makruh atau haram. Haram kan setingkat dalalah. Kalau haram itu kan setingkat dalalah, sudah haram kan. Naudzubillah min dzalik. Ilmu penting dan tidak menjustis secepat itu, buka wawasan. Imam Syafi'i saja tadi sudah contoh zaman Nabi sudah cukup. Nabi bilang, oh ucapan kamu diambil oleh malaikat. Kan kemudian Imam Syafi'i waktu dia ada kaul jadid, waktu dia di Mesir, dirubah pendapatnya waktu di mana? Di kotanya Madinah sebelum ke sana. Iya. Bayangkan, Imam Syafi'i dia rubah pendapatnya. Situasi terkendus. Makanya teman-teman tabligh saya lihat waktu di Pakistan ada 8 usul dakwah, kemudian di Malaysia jadi 20, di Indonesia jadi 28. Rupanya situasi kondisi memungkinkan teori-teori itu bertambah. Iya. Jadi Islam sangat fleksibel sekali. Masya Allah. Begitu kira-kira Ustaz. Iya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yang tentunya dengan tema Mukmin itu Bersaudara bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rafiq Al-Amri SHMH yang merupakan dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, baik, kami tunggu penelpon yang ada di rumah. Ya, baik Ustadz, sambil menunggu penelpon Ustadz, mungkin saya bertanya lagi Ustadz. Oh, ya. Kemudian ini Ustadz, apa kiat-kiat kita ini Ustadz untuk menghindari perpecahan umat Islam ini? Apa kiat-kiatnya Ustadz? Ya. Sehingga menghindari juga ini hoax-hoax Ustadz, berita-berita yang tentunya menyesatkan umat Ya. Islam dan sehingga kelihatan mengadu domba umat Islam. Tafadhol Ustadz. Kalau hoax 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang fasik datang bawa berita kepadamu, fatabayyan. Fatabayyan, ya. Allah sudah berikan kepada kita ilmu. Kalau ada orang bawa berita kepada kita, teliti dulu. Situ kita bisa tapis, oh ini hoax, oh ini bohong, ini fitnah, ini hanya memecah belah kita. Jadi fatabayyanu, diteliti. Nah, mungkin di kepolisian ini kan ada penyidikan, penyelidikan, itu semua dia punya porsi-porsi Ada tugas-tugas ya. Iya. Jadi tidak sembarang. Nah, jadi memang tugas-tugas kita jangan cepat mudah percaya. Kalaupun percaya, fatabayyanu dulu. Kita teliti dulu ini barang. Oh, narasumber yang jelas. Sehingga kita tidak gampang menerima hal-hal yang membuat kita terpecah belah. Nah, ini penting dari kita, tokoh-tokoh agama, pemerintah juga perlu, tokoh masyarakat, tokoh adat. Jadi salat ini intinya ilmu. Jangan gegabah. Kalau kita ada ilmu, tenang. Makanya dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu ista'inu, minta tolong sama Allah. Ini kan kalau hadapi masalah, jelas kita mau butuh gerakan ini. Sikap apa? Ista'inu bis sabri, sabar dulu. Jangan langsung gerasak-gerusuk. Ista'inu bis sabri, sabar dulu. Ini sabar kerjanya hati. Andai orang misalnya masih malas salat, tapi dia punya sifat sabar, ini masih bagus. Ada orang maaf, salatnya tidak terlalu bagus, tapi ada sifat sabarnya. Jadi dari dua sifat ini, sabar dan salat, daripada tidak sama sekali. Sudah tidak ada sabar, tidak sholat lagi Ustaz. Iya. Ini masih ada sedikit sabar. Orang tua dulu saya perhatikan, ibadahnya tidak terlalu banyak. Cuma sabar menghadapi masalah. Nah, tentu ini sifat sabar ini yang penting. Oh, ini masalah boleh diselesaikan. Contoh di zaman guru tua, subhanallah saya dengar dari Ibu Syarifah Sa'diyah, ibunya Ustadz Hasan. Iya. Bilang, Rafiq, zaman guru tua itu orang ke masjid, masuk di masjid masih dengan rokok. Jumat ya. Iya Ustaz ya. Jadi guru tua juga tidak larang. Karena guru tua khawatir kalau larang mungkin orang tidak mau ke masjid. Jadi subhanallah, kira-kira berapa bulan kemudian dinding masjid kuning. Nah, guru tua, dinding masjid kuning sudah ini.
Jadi itu pengaruh rokok. Jadi maksudnya kalian ini kalau mau ke masjid Jumat, kalau masuk matikan dulu rokok. Nanti kalau sudah habis Jumat baru merokok. Kan begitu asyik. Jadi cara tegurnya guru tua sangat lembut. Masya Allah. Diterima oleh semua kalangan. Iya, iya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Mukmin itu Bersaudara bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rafiq Al-Amri SHMH yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon Ustadz. Ya. Kemudian Ustadz, kira-kira Ustadz ada hadis ini yang menyatakan tadi, sempat Ustadz sampaikan juga dan sempat saya bacakan juga tadi, bahwa jangan lebih 3 hari kita ini berbantah-bantahan atau mungkin bermusuh-musuhan Ustadz ya. Kemudian kira-kira seperti apa contohnya kalau seperti zaman sekarang Ustadz? Baik. Tafadhol. Ya. Jadi subhanallah, hadis yang Rasulullah ajarkan tentang jangan bermusuhan tidak lebih dari 3 hari. Iya. Ini merupakan cambukan buat kita. Artinya 3 hari saja waktu orang bertahan dengan emosinya. Jangan lebih dari itu Ustadz ya. Itu. Mungkin ini kalau saya belajar perbandingan agama, mungkin cuma di Islam ada nasihat sedalam itu. Jangan lebih dari 3 hari. Artinya kecuali dia melanggar syariat yang betul-betul merusak agamanya, itu perlu dijauhi. Tapi kalau hal-hal sepele tidak usahlah. Nah, contoh bagaimana di zaman Nabi Muhammad ada satu sahabat, rupanya dia sering dicambuk karena minum. Dicambuk karena minum. Minum hamar Ustadz ya. Minum hamar. Ternyata kalau suatu sudah sering dicambuk, sahabat-sahabat yang lain bilang begini, laknat Allah buat kau. Marah Nabi, jangan kau bilang begitu. Dia punya hati cinta Allah dan Rasulnya. Bayangkan, sudah sering dicambuk gara-gara minum, masih Nabi bilang begitu. Dan ini kejadian sahih, bukan riwayat yang palsu ini semua. Jelas ini cerita. Bagaimana Nabi punya hati rahmat, hati kasih sayang. Yang dia buat ini barang haram, bukan masalah makruh, haram dia bikin. Contoh di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, rupanya ada satu rumah dia mata-matai, tolong buka pintu karena ada laporan bahwa dia ini minum-minum di rumahnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu panjat dari belakang, dia bilang kau ini dibilang jangan minum. Dia bilang minta maaf khalifah, betul saya salah melanggar perintah Allah, cuma saya tanya khalifah, kan dilarang mencari kesalahan orang. Saya berbuat ini bukan di terang-terangan, di sini. Khalifah diam. Baik, saya pun juga saya salah, saya cari kau punya kesalahan. Impas, bilang saya berjanji saya tidak akan minum lagi. Umar bilang iya saya tidak akan cari kesalahan. Bayangkan, antara rakyat dengan khalifah saling mengerti. Masya Allah, subhanallah. Selesai urusan. Jadi saya bilang teman-teman ini, saudara-saudara yang dai-dai khusus muda, pelajari sejarah-sejarah Rasulullah, sahabat-sahabatnya. Aman ini masalah. Kalau begitu keadaan, oh iya itu pernah terjadi. Nah, pernah terjadi subhanallah, juga zaman guru tua. Orang-orang tua dulu minum saguer di bambu-bambu. Dan guru tua bagaimana supaya kita berhenti minum ini? Guru tua bilang habis minum taruh batu-batu besar di dalam bambu. Ternyata ditaruh batu-batu full itu bambu. Begitu mereka mau isi, guru tua bilang, sudahlah kamu orang minum lah, kalian minum. Yuk, bisa dikasih keluar itu batu-batu.
itu maksud kalian berhenti saja. Iya, rupanya dakwah yang secara Lembut. kebaikan ya. Iya, betul. Kisah juga yang Rasulullah SAW Allahumma shalli alaihi wasallam. waktu Arab gunung, Arab Badui, ya. Arab Tolar ya. Kalau kita ini bukan, kita ini Arab Bayoge. Iya, iya Ustaz. Subhanallah. Datang ini Arab gunung, pipis buang air kecil di sudut masjid. Mungkin kita sering dengar ini kisah. Iya, iya. Marah sahabat, apa kau tidak tahu aturan masjid tempat ibadah ini? Tidak tahu aturan. Kaget dia. Tapi Nabi bilang, coba ambilkan satu timba air. Bayangkan, disuruh ambil sahabat satu timba air, disuruh sahabat siram. Bukan dia yang pipis disuruh siram. Ini sahabat siram. Tentu sahabat bilang, ini kalau bukan perintah Nabi saya pukul kau. Iya. Tapi karena perintah Nabi, mereka lakukan. Terus Nabi ambil ini Arab Badui, ditepuk-tepuk pundaknya. Ini masjid tempat ibadah. Selain bukan tempat ibadah, tidak layak, tidak tepat kau bikin begini di sini. Lembut Nabi nasihati dia. Senang hatinya ini Arab Badui, Arab gunung. Dia berdoa, ya Allah, ampuni Muhammad dan saya saja, yang lain tidak usah. Iya. Dibilang Nabi, kenapa kau begitu? Kau sedikitkan rahmat Allah. Bagaimana itu? Saya pipis, mereka kasih kaget. Subhanallah. Ternyata dia lebih cinta cara Nabi menegur daripada sahabat yang kasar tadi. Ini kan akhlak dikedepankan dalam berdakwah. Berarti memang Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin Ustaz ya. Iya, makanya mukmin itu bersaudara. Jangan anggap dia ini musuh. Oh, dia bukan golonganku, dia bukan ormasku, dia tidak semazhab dengan saya. Saya cari kesalahannya. Salah niat. Na'udzubillah min dzalik. Salah niat, Saudara. Dan maaf. Di mata musuh kita ini satu. Mengapa di mata kita berbeda? Ada perpecahan ya Ustaz ya. Iya. Kan begitu. Ya, lucu kan ini barang. Tapi alhamdulillah ulama-ulama muda yang belajar bagus, dia bilang coba lihat masalah kunut. Yang mau kunut silahkan, mau tidak silahkan. Tinggal situasi di mana dia pakai. Oh, dia masuk di Masjid Muhammadiyah, tidak kunut. Ja'far Umar Talib, Ustadz Ja'far yang sudah meninggal itu, pernah singgah dari Poso ke Parigi. Dia suruh imam di Masjid Nur, Parigi. Dulu saya jangan imam. Kenapa? Karena saya tidak berkunut. Kasih di sini. Hai, Masya Allah, dia mengerti keadaan. Subhanallah. Iya, yang begini-begini. Padahal dia itu pemimpin laskar jihad dulu kan? Iya. Tapi dia mengerti keadaan. Ada saling pengertian Ustaz ya. Itu maksud saya. Sehingga kita jadi luas pemikiran. Oh, Masya Allah. Masih banyak kita punya hutang-hutang. Di antaranya kalau kita bicara Sulteng ini, pengguna narkoba tertinggi keempat di Indonesia. Ini kita mau urus. Bagaimana orang-orang Islam yang masih duduk-duduk waktu salat, mereka tidak ke masjid. Ini kita urus. Yang jelas-jelas wajib. Bagaimana narkoba mereka sudah jauhi. Yang jelas-jelas haram mereka tinggal. Yang gampang-gampang saja. Iya. Bukan ini orang masuk bikin misalnya ada saudara kita yang bikin maulid. Maulid, iya Ustaz. Kita mau salahkan. Apa salahnya? Kalau habis maulid kita main judi, itu yang salah. Paketnya itu yang salah. Kan begitu. Oh, Masya Allah. Betul mubah dia punya hukum ini maulid Isra Mi'raj. Mubah. Mau dibikin boleh tidak. Tapi dalamnya ada orang baca Al-Quran. Ada salawat-salawat Ustaz ya. Iya. Sebelum baca salawat baca Al-Quran. Habis itu baca sejarah Nabi. Habis itu ada ceramah. Terus ibu-ibu keluarkan infak sedekah. Bayangkan infak sedekah. Infak paling bagus memberi orang air minum. Ini mereka tambah dengan makanan kue-kue. Sunnah semua itu pahala. Betul wadahnya mubah, tapi di dalamnya ada kesunnahan. Berarti menghasilkan pahala. Anak-anak gembira, oh ini hari lahirnya Nabi. Kalau tidak kan bahaya. Nah ini betul bukan zaman Nabi. Tapi al-uruf, adat istiadat yang tidak bertentangan, boleh kita kerjakan. Jadi jangan kaku dalam melihat sejarah. Ya, sama seperti akikah tadi Ustaz ya. Iya, akikah tadi bahwa akikah diperbolehkan tadi oleh Rasulullah. Betul. Walaupun mungkin bukan adat dari Islam. Betul. Iya, Betul. Seperti baju gamis panjang ini. Ini bukan diadopsi dari sebelum sesudah Islam. Ini pakaian bangsa Arab. Karena Nabi suka, jadilah sunnah. Kan begitu. Salah satu tradisi di bangsa Arab, kalau ada burung-burung terbang, nasoe ini. Ada begitu. Ada tanda-tanda celaka Ustaz ya. Iya. Nabi bilang jangan.
Siapa yang percaya dengan begitu bukan golongan saya. Tidak, Nabi bilang begini, terima saja mereka punya tradisi daripada nanti kita tidak diterima agama. Tapi tidak begitu Nabi. Dia lihat, oh ini yang fatal, tolak. Oh ini dimaafkan, dimaafkan saja. Jadi begitu harus sifatnya da'i, sifatnya tokoh-tokoh agama, luas. Oh ini perkara yang mubah. Oh berarti dikerja silakan, ditinggal tidak apa-apa. Seperti pernah terjadi di salah satu masjid di kota Palu ini. Dia bahas masalah yang khilafiyah di khutbah Jumat. Turun orang protes, Ustaz tidak usah bahas begitu Ustaz. Kita sini masih adakan tahlil. Kalau Ustaz tidak mau, tidak apa Ustaz. Ustaz tidak usah datang, tidak apa. Kita tidak marah, kita tidak pernah salahkan Ustaz. Kan enak keadaan dulu gitu. Jadi ini maksud saya, dai-dai khusus yang muda-muda ini. Kalau yang tua-tua insya Allah pikirannya sudah lebih matang. Karena mereka mungkin tidak, pengalamannya sudah lebih banyak ya Ustaz ya. Dan kalau muda-muda emosi membludak kan. Apalagi keluaran-keluaran sekolah ini, apalagi ada titel-titel. Titel bukan jaminan. Titel bukan jaminan. Pertama ini hati. Kalau hati wadah bersih, insya Allah ambil kebijakan dengan penuh kehati-hatian. Ini penting Ustaz, supaya tidak ada perpecahan di kalangan kita. Dan saya punya harapan MUI dengan Kementerian Agama, bila ada yang kejadian begini, cepat turun tangan. Undang, misalnya saya ada salah bicara. Oh Ustaz Rafiq ada berfatwa itu. Ada. Undang Ustaz Rafiq. Jadi ada dialog Ustaz ya. Apa dasar Anda bicara begitu? Coba Anda kemukakan. Jadi orang yang mau bicara sembrono, ya hati-hati. Sekarang kita dikontrol oleh MUI dan Kementerian Agama. Ini yang saya harapkan. Alhamdulillah dari mimbar yang mulia ini, TVRI bisa menyampaikan juga kepada pemerintah yang ada, supaya mereka turun langsung, sehingga merasa terayomi semua. Begitu kira-kira Ustaz. Iya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Iya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jeda berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, tentunya dengan tema Mukmin itu bersaudara, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rafiq Al-Amri SHMH yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, baik Ustadz, sambil kita menunggu penelpon Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, ini tentang ini membuka aib seseorang ini Ustadz. Ada di dalam Al-Quran itu, ini seperti memakan bangkai sendiri Ustadz. Seperti apa itu Ustadz? Baik. Jadi Al-Quran menjelaskan kalau menceritakan aib saudaramu seperti memakan bangkai, hukumnya haram kan? Nah, artinya hal yang haram ini termasuk dosa-dosa, memakan bangkai termasuk dosa-dosa yang besar sebenarnya. Karena ibarat membunuh ini barangnya. Dalam firman Allah yang lain, asaddu minal qatl. Itu lebih besar daripada pembunuhan. Ini apa? Fitnah hoax ini kan? Apalagi itu kan? Nah, artinya kita harus melihat sesuatu. Kalau ini perlu ditutup. Macam tadi Umar bin Khattab itu. Khalifah ini inspeksi rakyatnya. Rakyat juga cerdas dan pintar. Maaf Khalifah, betul saya salah. Tapi kami juga salah. Masuk di rumah saya cari tahu saya punya aib. Ada inspeksi mendadak Ustaz ya. Iya. Dia bilang Dari Khalifah Umar, juga salah. Jadi tidak bisa. Si rakyat cerdas dan Khalifah juga berbesar hati. Nah, ini di sini kita lihat bahwa pemimpin harus cerdas, rakyat pun harus cerdas.
Kalau begini keadaan, aman masalah. Kemudian, waktu Khalifah Umar bin Khattab berkhutbah, dia patok mahar itu jangan terlalu tinggi untuk persoalan nikah. Dia patok. Ada seorang wanita bilang, wahai Khalifah, kenapa Anda patok sesuatu yang Nabi Muhammad tidak patok? Jangan begitu, sesuai orang punya kemampuan. Mahar berapa? Ini kan Nabi sudah ajarkan. Apa kata ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia bilang, betul ibu itu, Umar yang salah. Masya Subhanallah. Allah, subhanallah ya. Seorang Berarti pemimpin yang bijak, Ustaz, ya. iya. Si rakyatnya cerdas, tapi membantah dengan dalil. Rasulullah tidak pernah terapkan itu, hai Khalifah. Kenapa Anda berani? Dengan dalil. Jadi berdialog dengan dalil. Dan di hadapan pemimpin pun tidak ada masalah, asal dengan bijak. Dan pemimpin juga mengerti. Kemudian, waktu pertama dia dilantik, lalu Umar bin Khattab bilang, kalau kalian dapatkan saya keliru, apa yang kalian lakukan? Lalu ada satu orang angkat tangan, kami akan luruskan engkau dengan pedang kami. Seakan-akan ini pedang. Umar bin Khattab mau uji nyalinya ini rakyat ini. Maksudnya Anda siapa? Dia bilang, Anda Khalifah, Anda bertanya. Saya jawab untuk Anda itu, bukan untuk yang lain. Dia bilang, segala puji bagi Allah yang menjadikan engkau berani menegur saya kalau salah. Dia puji Allah, bukan dia larang ini rakyat. Artinya, sekali lagi, kita butuh rakyat yang kritis. Kita butuh juga pemimpin yang bijak. Kalau ini keadaan, tidak akan ada perpecahan. Yakin saya. Macam tadi kan, oh Pak, ada masalah begini. Di mana? Di masjid ini. Iya. Turun. Jadi ada tabayun, Ustaz, ya? Iya. Betul, ada penceramah begini. Iya. Siapa namanya? Ini. Catat. Nah, siapa yang hubungi dia? Ini. Oke, kita hubungi. Assalamualaikum. Kita dari MUI Kota Palu atau MUI Provinsi, iya. Atau Kanwil Kementerian Departemen Agama Provinsi Kota. Tengah, iya. Kita undang Bapak. Ini di sini apa? Kenapa Ustadz? Oh begini. Jadi ada dialog, Ustaz, ya? Iya. Kita redam, oh rupanya begini. Dari mana dalilnya? Bahkan saya dengar di Saudi Arabia, itu teroris-teroris itu dipanggil, duduk dengan ulama. Apa Anda punya dasar berjuang? Begini. Ini juga Nabi Muhammad berjuang, tidak begitu. Dikasih dialog mereka, akhirnya mereka menangis, bertobat, dikasih pekerjaan. Selesai. Nah, jadi bukan masalah bidain, masalah bunuh-bunuhan di atasnya. Iya. Tapi selesai. Karena pemerintah menjadi pengayuh. Itu maksud saya. Kalau pemerintah turun tangan, Masya Allah, aman keadaan. Sekali lagi, mukmin itu bersaudara, ya pemimpin kita orang beriman. Rakyat-rakyat juga yang bertikai orang beriman. Beriman juga, Ustaz, ya. Jadi antara mukmin yang pejabat atau pemimpin dengan rakyat, saudara kita. Jangan ada perbedaan kelas karena jabatan atau karena kekayaan. Kalau begini kita pakai konsepnya Allah dan Rasulullah, selesai semua masalah. Itu maksud saya. Jadi maaf, kita di sini juga sebagai dai selalu mengharap para petinggi-petinggi hadir dalam setiap pertemuan-pertemuan keagamaan. Supaya apa? Mereka punya ilmu bertambah. Mereka kan bukan ulama. Kalau mereka ulama, macam Abu Bakar Siddiq ulama, Umar bin Khattab ulama, Sayyidina Utsman bin Affan ulama, Ali bin Abi Thalib ulama. Ulama pun masih dengar saran dari rakyat. Apalagi kita ini bukan ulama. Itu maksud saya. Insya Allah perpecahan itu akan gampang diselesaikan bila pemerintah juga turun tangan, bergandeng tangan dengan ulama. Itu yang penting, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Kemudian seperti apa kita sebagai manusia yang beriman, Ustaz, menjaga sifat-sifat kita supaya tidak suuzon, Ustaz. Ini baik. yang biasa suuzon ini, supaya Iya. lebih nilai-nilai kebaikan lebih tertata Betul. dengan baik, Ustaz. Baik. Ya. Pertama, kita sering-seringlah hadir di kajian ilmu. Ilmu, Macam di Palu ini saya undang saja pemirsa TVRI bahwa di Palu ini ada MSB, Majelis Subuh Berkah. Berkah. Iya. Itu banyak masjid-masjid dimasuki oleh teman-teman muda, daya-daya muda. Kalau bisa orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, kelurahan, camat, undang mereka.
masjid itu, masya Allah. Untuk kita kemarin Maulid di Birobuli, Pak Lurah hadir, masya Allah. Dia berikan kata sambutan di Baya Kelurahan Taweli sana, di Baya Kelurahan Baya. Itu masya Allah. Lurahnya masih muda hadir juga, asik. Jadi bersinergi, urusan agama mereka juga hadir. Nah, kemudian kalau agama itu hadir dalam diri kita, itu yang membuat hati kita bersih. Kita tidak merasa paling benar. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa kalau ketemu orang tua, anggap dia paling banyak pahalanya. Kita masih muda, kesehat banyak. Kita belum tahu apa-apa. Jadi seperti senior, ya Iya, seperti senior. itu. Iya. Yang orang tua merasa juga, saya banyak dosa. Ini belum banyak dosanya. Jadi saling merasa yang paling kurang. Merasa yang paling kurang. Saya Jadi teringat, saling menghargai Ustadz Iya. ya, antara tua dan muda Ustadz ya. iya. Iya. Dan itu konsep Rasulullah kan. Bukan golonganku bila tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Subhanallah, subhanallah. Konsep sudah ada semua. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mau ke masjid yang sejarahnya Nabi Muhammad ditahan oleh Jibril, dia punya pundak, mau bangkit. Ditanya, kenapa kau terlambat Ali? Dibilang, saya tadi lewat di lorong, ada seorang tua Yahudi, kakek Yahudi. Kalau saya lewat dia tidak bisa, karena lorong kecil. Jadi saya tunggu. Makanya saya terlambat subuh. Kata Rasulullah, pantas saya punya pundak ditahan Jibril. Artinya orang tua non-muslim pun dihargai. Kalau begini keadaan, bagaimana muslim sendiri? Iya. Mumin sendiri. Begitu kira-kira. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya baik Ustadz, karena mengingat durasi waktu, Baik. mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Iya. Tafadhol Ustadz. Baik. Alhamdulillah, yang pertama kita yang persaudarakan sebagai saudara adalah Allah. Kalau Allah yang ciptakan kita sebagai saudara, jangan sampai kita melawan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggap semua orang bertikai, khususnya orang beriman, itu saudara kita. Selesaikan dengan kesabaran dan dengan ilmu. Selesaikan kesabaran dan dengan ilmu. Kemudian, kalau itu ada hal-hal yang perlu kita kendorkan, perlu kita maafkan, maafkan saja. Karena kemuliaan orang memaafkan lebih tinggi derajatnya seperti sahabat Nabi tadi, masih di dunia, Nabi sudah berikan dia pengakuan penduduk surga. Karena keikhlasan hatinya memaafkan orang lain. Kalau orang nanti minta maaf, oh dia minta maaf sama saya. Oke, mulia, tapi lebih mulia memaafkan sebelum orang minta maaf. Kalau konsep ini kita pakai, kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad mencontohkan orang yang memaafkan sebelum minta maaf, insya Allah hidup ini akan tenang, tidak ada hasut di hati. Allah berikan kelebihan kepada orang itu, alhamdulillah. Kalau dia salah, kita tegur 4 mata, tidak boleh di depan orang, karena membuat nanti dia hati sakit walaupun benar teguran kita. Mudah-mudahan insya Allah dari akhlak yang mulia seperti Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan, sahabat ajarkan, kita dapat menjadikan persatuan di kalangan umat Islam ini, dan non muslim pun kita jaga, karena ini jaminan dari Allah, la ikraha fiddin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian Ustaz. Ya baik Ustadz, dan kembali kami minta kesediaan Ustadz untuk membacakan doa. Baik. Tafadhol. Alhamdulillahirabbil Amin ya alamin. Allah. Nastaghfirullahal azim. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa Amin ya nafsin la tashba wa Amin ya ilmin la yanfa wa Amin ya da'watin Allah. la yustajabu laha. Amin Ya Allah, segala puji untukmu ya Allah. Salam dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, keluarga kami, tetangga dan sahabat kami, Allah, saudara-saudara kami, Allah. Perbaiki hubungan kami dengan Engkau ya Allah, perbaiki hubungan kami dengan sunnah Nabi-Mu ya Allah, perbaiki hubungan kami dengan sesama saudara kami ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak takut, kami berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas, Amin ya Allah. kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, kami berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak diterima. Amin ya Ya Allah. Allah, kami minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan kami dengan Engkau ya Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Buat kami dan keluarga kami, tuntunlah, berikan hidayah kami Allah, Amin ya sehingga kami bersikap dengan ilmu pengetahuan,
dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan kami beban yang tidak sanggup kami pikul ya Amin Allah. ya Allah. Jangan Engkau hukum kami apabila kami lupa atau bersalah Allah. Birahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Ustadz tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan kita sesama muslim, maka jika ada permasalahan maka selesaikan dengan kesabaran dan ilmu pengetahuan. Dan marilah saling kita memaafkan seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita di dunia dan akhirat. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Rafiq Al-Amri SHMH. Syukron Ustadz, terima kasih. Barakallahu fikum. Insya Allah kapan bisa kami undang lagi Ustadz. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Akhirnya saya Bambang Abu Juru dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.